malah dipotongkan tadi kasih media. Diusahakan medianya yang baru ya, jangan yang bekas tadi nanam, biar nggak asam. Kita tanam lagi. Pakai perangsang tunas ya, ada perangsang tunasnya, nanti di akhir video nanti difotokan, dicantumkan botol perangsang tunasnya ya. Apabila ada yang mau pesan juga perangsang tunas, harganya 45.000, silahkan pesan ke nomor yang nanti akan dicantumkan di deskripsi. Ini kalau pakai perangsang tunas dalam waktu 1,5 bulan akan banyak muncul tunas baru. Oke, mungkin cukup sekian cara memperbanyak aglonema. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan tekan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya bagus, agar aglonema mendapatkan cahaya, sehingga fotosintesa berlangsung dengan baik. Akan tetapi, terkena sinar matahari langsung, akan membuat tanaman ini terganggu, daunnya terbakar, tumbuh kerdil, sulit berkembang, dan tentu saja keindahan warnanya hilang. Karena itu, letakkan pada tempat yang mendapat sinar matahari tidak langsung, seperti di bawah pohon yang rindang, atau sejenisnya. Ketiga, memupuk dengan pupuk kandang yang belum matang. Ketidakpahaman dengan pupuk kandang sering sekali membuat pemula menambah pupuk kandang belum matang, baik ketika membuat media tanam, maupun saat menambah pupuk susulan ke dalam media tumbuh aglonema. Pupuk kandang yang belum matang masih mirip-mirip kotoran ternak segar, seperti bau dan warnanya. Meskipun telah dicampur dengan sekam padi, tetap saja belum terurai sempurna. Pupuk kandang yang belum matang mengandung bahan organik tinggi dan zat beracun bagi tanaman. Penambahan pupuk ini bisa berdampak buruk karena berkembangnya nematode atau cacing-cacing kecil dalam media tanam yang merusak akar aglonema, suhu media tanam meningkat, dan penyerapan unsur hara pun terganggu. Solusinya, gunakanlah pupuk kandang yang sudah matang sempurna. Cirinya remah, bentuk dan warna menyerupai tanah dan tidak berbau busuk. Kesalahan yang keempat, terlalu sering mengganti pot. Ternyata,
terlalu sering mengganti pot tidak bagus untuk pertumbuhan aglonema. Meskipun tujuannya agar tampil lebih menarik, namun tetap saja itu kurang tepat dalam merawat aglonema. Sebab, dengan seringnya gonta-ganti pot, dapat mengganggu dan merusak perakaran tanaman. Dengan terganggunya akar, maka aglonema yang Anda tanam akan sulit tumbuh dan berkembang. Karena itu, sebelum Anda menanam aglonema ke dalam pot, pastikan pot yang Anda pilih sudah sesuai dengan model dan ukurannya. Kelima, atau yang terakhir, tidak menggunakan pelindung atau naungan. Meletakkan aglonema pada tempat terbuka, tanpa pelindung, merupakan cara yang kurang tepat dalam memelihara aglonema. Bahkan, ini paling fatal atau tinggi resikonya. Aglonema tanpa pelindung atau naungan, berpotensi akan sering diguyur hujan deras dan diterpa angin kencang. Kalau itu sempat terjadi, maka batang aglonema akan menjadi busuk, mungkin patah, dan daunnya pun rusak. Solusinya, jika mau aglonema yang Anda tanam tetap tumbuh subur dan terlihat cantik, gunakan naungan. Untuk pelindung, bisa berupa paranet atau bahan lainnya yang dapat melindungi aglonema dari hujan deras, angin kencang, dan juga teriknya sinar matahari. Itulah 5 kesalahan merawat aglonema. Jika ingin tumbuh subur, cepat tumbuh tunas atau anakan, dan daunnya berkilau serta menawan, hindari 5 hal tersebut. Tanaman janda bolong ini termasuk tanaman indoor, tapi bukan berarti tanaman yang bisa hidup di area yang gelap ya. Jadi misalkan di tempat teduh seperti di bawah kanopi, tanaman ini bisa hidup dengan subur. Lalu kalau tanaman ini diletakkan di full sun dari pagi sampai sore, kemungkinan untuk terbakar atau hangus karena kepanasan itu sangat besar. Lalu gimana sih cara tips agar tanaman janda bolong ini itu subur dan bisa berwarna hijau tegas seperti ini, seperti tanaman saya ini ya. Ini sangat subur. Lalu teknik seperti apa, pemupukan seperti apa, lalu gimana sih kalau udah besar ini tanaman mau dibentuk seperti apa. Saya akan kasih tipsnya ya selanjutnya. Jangan kemana-mana guys. Tanaman janda bolong ini lagi booming guys sekarang, karena ini masih satu family ya dengan tanaman Monstera deliciosa. Itu saat ini emang tanaman keluarga Monstera ini lagi booming, lagi viral, banyak diburu atau hunting ya oleh para pencinta tanaman. Variegatanya ini ya, katanya sih itu bisa mencapai harga puluhan juta. Tapi tidak mau ini, untuk saya kebetulan bukan yang variegata, tapi keindahannya juga tidak jauh beda ya dengan yang variegatanya. Itu harganya sekitar 30 ribuan satu pot, tergantung besar kecilnya tanaman. Lalu untuk mendapatkan dari tanaman yang super subur ini gimana sih caranya? Kalau teman-teman tidak bisa cara merawatnya, biasanya tanaman janda bolong ini akan mengalami gosong, lalu berwarna coklat, lalu juga bisa terjadi tanaman yang kerdil, yaitu pertumbuhannya lambat, kecil, dan tidak cepat bisa menjadi tanaman yang besar. Lalu seperti apa sih cara perawatannya? Nah, begini guys. Pertama, karakter dari tanaman janda bolong ini adalah sama seperti tanaman Monstera ya, Monstera deliciosa, yaitu kalau udah panjang, udah tinggi, dia butuh tempat rambatan atau misalnya disenderkan ke sebuah bambu. Bambunya nanti bisa ditancapkan, diikat ya pada pot. Jadi dia nantinya tanaman kalau udah tinggi besar tidak jatuh ke bawah. Nah, seperti itu ya karakternya. Lalu untuk media tanamnya, yang pertama kita harus menggunakan campuran dari 4 bahan utama, yaitu dari sekam bakar, kompos, pupuk organik, dan tanah. Itu perbandingan 1:1:1:1:1 dan banding 1.
Lalu apabila teman-teman tidak mau repot untuk membuat masing-masing bahan tersebut, bisa didapatkan dari media tanam ya, yang kita beli di tukang tanaman. Biasanya ada satu karung kurang 5 kilo, harganya bervariasi antara 15.000 sampai 25.000. Itu tergantung ya, setiap daerah mungkin harganya berbeda-beda. Lalu apabila kita sudah mendapatkan media tanam yang cocok, subur, selanjutnya adalah pemupukan. Ini dia guys yang paling penting ya, karena selain dari penyinaran tempat yang teduh, kita juga butuh perawatan dari pemupukan itu sendiri. Pemupukan yang sangat dibutuhkan adalah organik, itu wajib. Ini adalah jerigen ya, kurang 5 liter ya. Ini saya masukkan itu air bekas cucian beras ya, kemudian saya campurkan dengan ini dia IM4, atau yang belum tahu ya, ini adalah bakteri fermentasi yang bisa dijadikan untuk campuran pembuatan pupuk organik. Lalu teman-teman kadang ada yang bilang, bertanya, bisa nggak sih untuk air cucian beras apabila langsung disiramkan ke tanaman? Jawabannya bisa, karena bagaimanapun juga air bekas cucian beras itu mengandung karbohidrat tinggi ya, jadi itu bisa mempercepat laju pertumbuhan tanaman. Tapi ingat, apabila difermentasi itu jauh tanamannya akan terdapat nutrisi yang lebih banyak lagi guys, karena mengandung mikroorganisme itu yang positif bisa menyuburkan media tanam itu sendiri. Karena media tanam kalau udah lama ya nggak kita beri pupuk organik, itu biasanya media tanamnya akan cepat tandus, keras, dan tidak subur lagi. Maka untuk pemberian pupuk organik ini mempunyai dua manfaat ya, selain menyuburkan tanaman itu sendiri, juga menyuburkan dari si media tanam itu ya. Lalu selanjutnya gimana sih untuk 5 liter air cucian beras ini? Biasanya saya campurkan 1 tutup botol. Nah, ini dia 1 tutup botol ya untuk 5 liter cucian beras. Nanti kalau udah dicampurkan, kebetulan ini udah jadi saya nggak perlu membuat ulang lagi ya. Saya akan cuma memberitahu cara pembuatannya aja, karena ini saya sudah jadi. Lalu selanjutnya apabila udah dicampur, itu diberi gula merah itu sebanyak 2 butir ya, ukurannya biasanya segini nih. Itu 2 butir dihancurkan dulu, lalu masukkan ke dalam air cucian beras yang udah dicampur dari EM4 ini. Lalu ditutup, diamkan selama kurang lebih 5 hari. Nanti kalau baunya udah berbau tape, itu berarti berhasil untuk menjadi pupuk organik. Lalu untuk penyiramannya bagaimana? Yaitu untuk kira-kira 10 liter ya, itu pupuk organik cairnya itu sebanyak 1 gelas aqua. Nah itu bisa dicampurkan 1-2 gelas ya untuk air 10 liter. Oke ya. Lalu disiramkan berapa kali? Itu disiramkan bisa 4 hari sekali ke media tanam atau ke bawah ya, ini ke perakarannya itu 4-5 hari sekali. Lalu untuk penyiraman air biasa itu bisa 2 hari sekali ya, karena ini tanaman indoor jadi tidak perlu penyiraman yang terlalu banyak. Lalu selanjutnya apakah sudah untuk pemupukannya? Tidak, ada satu lagi, jangan kemana-mana. Lalu untuk pemupukan selanjutnya selain pupuk organik, yaitu apa? Ini dia pemupukan dari pupuk Mutiara NPK 16-16-16. Emang nggak cukup ya untuk nutrisi dari pupuk organik aja? Ingat ya, walaupun nutrisi pupuk organik ini sangat berpengaruh untuk kesuburan tanaman apapun, itu sangat kurang, karena ingat pupuk organik itu banyak mengandung ZPT, zat perangsang tanaman, misalkan giberellin, sitokinin, dan auksin. Itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Tapi untuk mendapatkan dari warna yang tegas, warna yang hijau, lalu tanaman yang kekar, batang yang kokoh, itu sangat